Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mr. Ari. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan di kelas 5. Apa sih yang dimaksud dengan organ gerak hewan dan manusia? Tentu kalian masih ingat kan? Bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Apa ya kira-kira? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi yaitu baik sebagian atau seluruh bagian tubuh kita. Mari kita pelajari lebih jauh lagi teman-teman. Coba teman-teman amati. Di sini ada satu gambar. Satu gambar ini menunjukkan bahwasannya ada dua aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan binatang kelinci. Masing-masing ini mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Manusia bisa melakukan bergerak dari meloncat, berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan hewan kelinci. Hewan kelinci di gambar ini mereka melakukan aktivitas yaitu meloncat dan berjalan. Oke. Nah, sekarang kita coba ketahui organ gerak hewan dan manusia. Apa saja sih? Yang pertama yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa sih tulang disebut dengan alat gerak pasif? Tepat sekali. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang itu. Jadi otot itu memiliki senyawa kimia yang membuat bisa bergerak. Jadi otot membantu tulang untuk bergerak. Jadi mereka bekerja sama untuk hewan dan manusia biar mereka bisa bergerak satu sama lain dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana sampai sini? Sampai sini kalian bisa memahami kan? Apa perbedaan dari keduanya? Mari kita pelajari lebih jauh lagi. Oke teman-teman, mari kita lanjut untuk mempelajari hal selanjutnya. Coba teman-teman tahu kan, ketika kita berada di kebun binatang, kemudian kita berada di hutan, pasti kita akan menjumpai yang namanya macam-macam binatang. Setiap binatang, mereka pasti bergerak dengan geraknya yang berbeda-beda. Ada yang bergerak di tanah, ada yang berjalan, dan ada yang melompat. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang semua itu, yaitu tentang alat dan cara gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Coba sebelum kita membahas tentang hewan vertebrata dan invertebrata, apakah teman-teman semuanya sudah tahu apa sih hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Oke, kita bahas satu persatu. Apa sih? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mengamati contoh hewan-hewan berikut ini. Coba, ini adalah contoh hewan vertebrata. Coba teman-teman amati, ada hewan apakah ini? Yaitu kelinci dan gajah. Dua hewan ini memiliki gerak yang berbeda. Mereka memiliki tulang belakang. Nah, sekarang coba kita amati alat gerak masing-masing dari hewan dua ini. Meskipun mereka bergerak menggunakan kaki, tapi cara gerak mereka berbeda. Tahu enggak perbedaannya?
Tepat sekali, kelinci menggunakan kakinya untuk melompat, sedangkan gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Lalu bagaimana dengan hewan ini? Bisakah kalian membantuku untuk menemukan alat gerak dan cara geraknya? Benar sekali teman-teman, hewan di atas ini adalah burung elang. Burung elang merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak menggunakan sayapnya. Cara gerak burung elang adalah dengan cara terbang. Sedangkan hewan yang ada di bawah itu adalah ikan. Kalian semua pasti tahu kalau alat gerak ikan adalah berupa sirip. Cara geraknya adalah dengan cara berenang. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Kedua hewan ini termasuk hewan melata, teman-teman. Tahukah kalian apa hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Kadal dan ular ini adalah contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Bagaimana? Sudah tahu kan tentang hewan vertebrata dan cara geraknya? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari alat gerak dan cara gerak hewan invertebrata. Seperti halnya hewan invertebrata, hewan invertebrata juga mempunyai alat gerak yang beragam. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, dan ada pula yang menggunakan perutnya. Sekarang, mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Tahukah kalian hewan apakah di sini? Ini adalah laba-laba. Laba-laba dan jenis serangga lainnya seperti belalang dan lain sebagainya, mereka menggunakan kakinya bergeraknya. Sekarang kita perhatikan kupu-kupu ini dan amati bagaimana cara gerak kupu-kupu ini. Kupu-kupu ini adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan sayapnya. Contoh hewan invertebrata lainnya yang bergerak menggunakan sayap antara lain lalat, nyamuk, dan juga lebah. Kalau kedua hewan ini, apa ya geraknya? Lalu bagaimana cara mereka bergerak? Cacing dan siput ini merupakan contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan otot perutnya. Oh iya teman-teman, selain kaki, sayap, dan perut, beberapa hewan invertebrata ada yang bergerak menggunakan tentakel. Tahukah kalian apa itu tentakel? Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang yang bersifat fleksibel. Contohnya adalah ubur-ubur, cumi-cumi, atau anemon laut. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami, teman-teman? Luar biasa, ternyata sangat menarik bukan mempelajari organ-organ gerak hewan? Nah, sekarang saatnya kita mempelajari organ gerak manusia di video selanjutnya. Ya, terima kasih.